Indonesia telah merampungkan negosiasi dengan salah satu negara donor transisi energi dalam kemitraan transisi energi yang adil atau Just Energy Transition Partnership. Nilai kesepakatan diperkirakan mencapai 15 miliar dolar Amerika. Indonesia tengah melakukan negosiasi pendanaan untuk kemitraan transisi energi yang adil Just Energy Transition Partnership. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam Bloomberg CEO Forum di Nusa Dua Bali mengatakan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi dengan salah satu negara donor JETP, Amerika Serikat, dan ini akan diumumkan Presiden Joko Widodo pada 15 November. Well, I cannot disclose yet this because that I think my deal last night with John Kerry. That's I think announcement they'll give it during after the meeting President Biden and Jokowi. I'll leave it to them. We heard it might be 15 billion. Can you confirm? I think the size bigger than that. You heard it first here. Luhut menyebut nilai kesepakatan bisa lebih dari 15 miliar dolar Amerika. Namun Luhut menegaskan tidak hanya besaran dana yang akan disediakan, tapi ini bisa menjadi model global karena JETP dapat menolong negara berkembang. I do want to start with the commodities. But not only the size of amount of the fund they provide, but I think also this can be a model, globally, because we show to the JETP, the American side, the model could help the developing countries. So you don't look at only from the developed countries, but you have to look at also from the interest of developing country, which is I think win-win solution. Luhut menjelaskan ada sejumlah syarat yang diajukan pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi JETP untuk mendorong transisi energi nasional, yakni tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, teknologi harus terjangkau, harus timely, dan pinjaman yang diberikan melalui skema JETP harus dengan tingkat suku bunga yang berlaku di negara maju, sehingga Indonesia tidak terlalu dibebani biaya pinjaman yang terlalu besar. Tim Liputan MGN. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut dampak G20 pada perekonomian dalam negeri, kami sudah terhubung dengan Fitra Faisal, pengamat ekonomi. Selamat sore, Pak Fitra. Selamat sore, Mas Igan. Ya, Pak Fitra, salah satu yang sudah diluncurkan dalam KTT G20 ini mengenai dana pandemik. Kita ketahui bahwa dana pandemik ini memiliki target dana 31 miliar dolar setiap tahunnya, Pak Fitra. Membahas mengenai dana pandemik ini, apakah Anda melihat memang ada urgensinya kita membentuk dana pandemik ini? Iya, saya rasa sangat tepat dan sangat relevan. Karena kalau kita lihat pengalaman kemarin, dari seri data forensik yang kita lihat, bahwa pandemi ini menjadi kontributor terbesar dari gejolak perekonomian sepanjang 2 tahun terakhir, ya. Itu dari hasil dekomposisi variansi yang kita lakukan. Nah, ini tiba-tiba saja pandemi menyeruak mengalahkan indikator-indikator variabel-variabel tradisional, seperti misalnya inflasi, nilai tukar, dan seterusnya. Ini menjadi kontributor terbesar untuk gejolak perekonomian. Artinya ini suatu hal yang memang meskipun unprecedented, tetapi dampaknya besar sekali. Nah, oleh karenanya pelajaran selama 2-3 tahun terakhir kita melihat bahwa mungkin akan ada lagi seri unprecedented event yang dimulai dari pandemi. Oleh karenanya memang harus bersiap-siap. Dan pandemi atau dana pandemi ini juga merupakan kepentingan negara-negara maju. Kenapa? Karena menyelesaikan pandemi ini bukan cuma penyelesaian yang sifatnya unilateral. Satu negara selesai, maka sudah selesai. Karena pandemi ini kan menjadi kerisauan global. Gitu. Ketika ada pandemi di satu negara yang belum selesai, artinya pandemi itu belum betul-betul selesai. Nah, keberadaan pandemic fund ini adalah sebagai langkah yang saya rasa cukup baik, ya, untuk kemudian mempersiapkan langkah-langkah ke depan, langkah-langkah taktis ke depan, sehingga kita bisa mempersiapkan diri lebih baik dan efek merusaknya terhadap ekonomi tidak sebesar yang kita lalui sepanjang 2-3 tahun terakhir ini, Mas Igan. Pak Fitra, tapi apakah dana pandemik ini bisa menjadi jaminan keamanan begitu untuk setiap negara yang membutuhkan apabila nanti terjadi pandemi kembali?
Ya kan pandemi ini, dana pandemi ini merupakan chip-in dari negara-negara yang memang bersangkutan begitu ya. Sebagaimana kita kalau kita melihat di tahun 99 2000 ya, pada saat itu muncul ada semacam inisiasi regional yang disebut sebagai Chiang Mai Initiative untuk memperkuat cadangan devisa di regional ASEAN plus three countries. Nah, sebagai presidennya adalah keuangan atau krisis keuangan di tahun 1998. Nah, saya rasa ini juga memakai pedoman yang serupa. Kita melihat bahwa pandemi ini akan menjadi sumber gejolak sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dan oleh karena chip in fund ini merupakan suatu hal yang sangat penting, dan saya rasa ini akan sangat bisa digunakan ya ketika memang pandemi itu memang betul-betul menjadi pandemi. Dan tidak hanya itu saja, bahwa keberadaan pandemic fund ini adalah juga untuk memperkuat riset ya, dan juga pengembangan terhadap usaha-usaha atau metode-metode terkini untuk penanganan pandemi ke depan gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Di negara-negara maju mereka sudah, Amerika Serikat ya semenjak eranya Dr. Fauci dan juga eranya Obama juga sudah mulai mengembangkan ini karena mereka melihat bahwa bahkan sebelumnya ya di era Bush mereka juga sudah melihat bahwa pandemi ini akan menjadi semacam resiko bukan hanya domestik tapi juga global. Nah, ketika mainstream negara-negara maju ini juga diadopsi oleh negara-negara berkembang, ini akan saya rasa akan sangat baik sekali. Nah, masalahnya kan negara-negara berkembang memang dalam kondisi yang kekurangan pendanaan dan oleh karenanya ini adalah aspek kolaborasi yang kita inginkan antara negara maju dan juga negara berkembang. Karena biar bagaimanapun, ketika misalnya negara maju mungkin berhasil menangani pandemi, tetapi ketika negara berkembang gagal, maka pandemi ini akan masih menjadi risiko global dan oleh karenanya memang perlu ditangani bersama dan keberadaan pandemic fund ini adalah saya rasa salah satu usaha untuk menuju ke sana, Mas Igan. Ya. Bagaimana memastikan kemudian dana pandemik ini bisa efektif? Tantangannya di mana, Pak Fitra? Ya tantangannya adalah ketika kita punya uangnya tapi kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan, gitu kan. Jadi kadang-kadang uangnya terlalu besar untuk aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi saya rasa pelajaran selama 2 atau 3 tahun terakhir kita sepertinya sudah tahu apa yang akan kita gunakan, apa yang kita akan lakukan ya sepanjang mungkin beberapa tahun ke depan. Dan jadi saya rasa penggunaan uangnya memang money follow function. Jadi memang betul-betul mengikuti fungsi utamanya adalah untuk mengembangkan aspek dari sisi teknologi kesehatan dan juga metode penanganan pandemi. Resikonya ada, tetapi saya rasa resikonya cukup kecil karena ini adalah besaran yang saya rasa cukup terukur ya. Oke. Pak Fitra, kalau misalnya ini merupakan chip in fund begitu ya, kita perlu khawatir tidak komitmen dari setiap negara kemudian yang mau menyisihkan sebagian dananya untuk dana pandemik ini? Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa semua negara memiliki komitmen yang sama begitu, memandang perlunya atau tidak mengenai dana pandemi ini, Pak Fitra? Iya, kalau misalnya dana pandemi ini mungkin dilakukan 2-3 tahun bahkan 5 tahun ke depan, saya akan sangat meragukan komitmen negara-negara ini. Tetapi ketika dilakukan sekarang, ketika pandeminya ini masih ada bahkan, ini memori dari keberadaan pandemi, efek merusak pandemi terhadap ekonomi ini itu masih ada, masih established. Jadi negara-negara ini saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk kemudian menagih komitmen mereka. Karena biar bagaimanapun mereka juga merasakan solidaritas global sama pandemi. Bagaimana juga disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, beberapa institusi-institusi terkemuka di dunia juga kemudian memberikan semacam dana gratis gitu ya untuk kemudian negara-negara berkembang, terutama yang less developed di Afrika, di mana mereka diberikan vaksin gratis. Kita pun menerima vaksin gratis atas kemudian keberadaan intermediaries yang sifatnya ad hoc sebelumnya. Tapi kita tentunya ingin menginstitusionalisasi semua itu. Supaya apa? Supaya nanti uangnya itu memang betul-betul sustainable dan memang tepat guna untuk kemudian mengembangkan pandemi ke depan. Baik, Pak Fitra, kita harapkan semoga kemudian pengelolaan dari pandemic fund ini bisa efektif ke depan dan kemudian memberikan jaminan apabila terjadi pandemi kembali. Terima kasih Pak Fitra Faisal telah bergabung sama kami di Breaking News. Selamat sore.